Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa MDP TV yang berbahagia, alhamdulillah telah tiba saatnya bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Dan momen Ramadan ini juga bulan ketahanan keluarga. Kita bisa menjadikan bulan ini adalah bulan pendidikan anak. Pendidikan anak untuk melatih mereka berpuasa. Tentunya melatih anak berpuasa, kita memerlukan kegiatan apa saja yang akan kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak bosan menunggu saat berbuka puasa. Pemirsa yang berbahagia, ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita jadikan acuan pada saat ini. Apa saja itu? Yang pertama, sholat berjamaah. Biasanya selain bulan Ramadan, kita susah berjamaah dengan anak-anak karena udah ada agenda atau aktivitas lain yang harus kita lakukan. Pada bulan Ramadan ini, kita bisa berjamaah dengan anak-anak pada waktu maghrib, pada waktu asar, pada waktu duhur, pada waktu subuh, atau pada sholat-sholat yang lain. Terutama ini bagi seorang ibu ya. Kalau ayah insya Allah pergi ke masjid untuk jamaah. Tapi kita sebagai seorang ibu bisa menggunakan waktu atau momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri pada anak-anak. Karena insya Allah ketika anak-anak dekat dengan kita di bulan Ramadan ini, itu lebih baik membangun karakternya dibanding mereka selama menunggu adzan maghrib digunakan hanya untuk nonton TV atau main game atau hal-hal lain yang mungkin kurang bermanfaat. Untuk itu momen ini kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan supaya benar-benar ketahanan keluarga yang kita inginkan bisa terwujud. Sholat berjamaah tadi ya. Setelah sholat berjamaah, kita juga bisa menggunakan momen ini untuk menyampaikan sedikit tausiah kepada anak-anak. Apa saja tausiahnya? Misalnya, yang pertama tentang kenapa sih kita harus berpuasa? Lah, terkadang anak-anak masih belum paham apa itu puasa. Lah, puasa bagi anak-anak walaupun memang tidak ada kewajiban, tetapi melatih mereka berpuasa itu akan menjadi bekal buat mereka nanti saat dewasa. Karena banyak anak-anak dewasa saat ini yang tidak kuat berpuasa gitu ya. Karena sejak kecil tidak diajarkan atau tidak dididik orang tuanya untuk berpuasa. Kemudian materi apa lagi yang harus kita sampaikan ketika kita memberikan tausiah ataupun nasihat kepada anak-anak setelah sholat? Misalnya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Kemudian apa lagi? Supaya gemar bersedekah, atau apalagi berbagi takjil atau berbagi makanan kepada tetangga. Kita ajak anak-anak untuk membuat makanan bersama-sama, kemudian kita antarkan ke tetangga sebelum berbuka. Masya Allah gitu ya, kegiatan yang sangat luar biasa yang membuat anak-anak selain senang, kemudian membangun karakternya, bisa berbagi dan juga bisa menyenangkan orang lain atau menyenangkan tetangga. Kemudian selain itu juga menahan hawa nafsu. Kenapa?
kok menahan hawa nafsu? Karena mulai dari pagi hingga setelah sahur sampai maghrib dan maghrib kita harus menahan diri, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa saja? Ya keinginan untuk minum, keinginan untuk makan, keinginan untuk makan kue, ngemil dan lain sebagainya gitu kan. Itu harus ditahan. Selain itu juga dilarang untuk menahan diri untuk tidak marah-marah misalnya. Seperti itu juga harus dilakukan karena puasa nggak ada gunanya kalau kita marah-marah, apalagi bertengkar, apalagi gibah dan lain sebagainya. Itu juga perlu disampaikan kepada anak-anak sehingga puasanya menjadi puasa yang memang benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan selain sholat berjamaah bisa digunakan untuk mengaji bersama, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bersama anak-anak. Ini momen yang luar biasa yang tidak bisa kita Ramadan itu selain pahalanya dilipat gandakan, Ramadan merupakan momen bulan yang di dalamnya ada turunnya Al-Quran dan juga yang disebut dengan nuzulul Quran ya, dan juga bulan itu 1000 malam Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Ya ini luar biasa. Makanya kalau bulan Ramadan ini terlewat begitu saja tanpa ada pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak-anak, ini kita termasuk orang-orang yang merugi. Semoga bulan Ramadan tahun ini bisa kita lewati bersama dengan benar-benar memberikan program yang jelas pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak itu paham benar kenapa sih harus berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, halal apa saja yang bisa menambah pahala puasa kita, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga memanfaatkan tadi yang saya bilang untuk ketahanan keluarga yang biasanya kita jarang untuk makan bersama dengan bapak gitu ya, itu kita manfaatkan benar-benar di bulan Ramadan saat berbuka dan saat makan sahur. Kemudian anak-anak juga dikasih tahu pada saat makan sahur, pada makan sahur itu ada pahala tersendiri. Jadi anak-anak mereka tidak terlelap tidur, kalau bisa kita bangunkan untuk makan sahur karena sahur itu ada berkahnya. Jadi walaupun hanya makan kurma sama susu itu tidak apa-apa, yang penting sahur gitu ya. Pada waktu makan sahur tidak, aku ngantuk, aku harus tidur, tidak seperti itu ya. Walaupun ngantuk harus dibangunkan. Nah, apalagi anak-anak kita yang sudah dewasa harus diajari bahwa sahur itu ada berkahnya yang harus kita cari berkah itu gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat, kalau bisa malah diikuti dengan amalan-amalan lain. Amalan-amalan ibadah yang lain ya, bisa ditambah dengan sholat sunnah dan lain sebagainya. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat pemirsa semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.